السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، ونصلي ونسلم على نبينا وخليلنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني وأخواتي أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan pembacaan kitab Suwar min Hayatis Sahabah, potret dari kehidupan sebagian para sahabat, yang ditulis oleh Syekh Dr. Abdul Rahman Ra'fat Al-Basha rahimahullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk dalam potret kehidupan seorang sahabat yang kedua, ya, di mana yang pertama adalah Anas bin Malik radhiyallahu an. Adapun yang kedua ini yaitu Sa'id bin Amir Al-Jumahi radhiyallahu ta'ala anhu. Yang dia disebut oleh para ulama dengan ungkapan rajulun ishtara al-akhirata bid-dunya wa athara Allah wa rasulahu ala siwahuma. Dia adalah sosok laki-laki yang telah membeli kehidupan akhirat dengan menggunakan dunianya, dan dia mengutamakan Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya dibandingkan selainnya. Inilah dia sosok sahabat yang akan kita lihat bagaimana potret dari kehidupannya, ya. Dikatakan oleh Asy-Syaikh di sini, kana al-fata Sa'id bin Amir al-Jumahi واحدا من الآلاف المؤلفة الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة من زعماء قريش. Ketika muda, ya, ketika masih muda, Sa'id bin Amir Al-Jumahi merupakan salah satu dari ribuan orang yang keluar menuju At-Tan'im, ya. Tan'im adalah tanah halal yang tidak jauh dari tanah haram Makkah Al-Mukarramah. Di saat dia masih muda, Sa'id bin Amir Al-Jumahi merupakan satu di antara sekian ribu orang yang keluar menuju daerah Tan'im ini karena undangan dari tokoh-tokoh Quraisy. Liyashhadu masra'a Khubayb bin Adi. Tujuan mereka menuju Tan'im adalah untuk menyaksikan eksekusi terhadap Khubayb bin Adi, ahadi ashabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ba'da an dhafiru bihi ghadra. Khubayb bin Adi ini salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang ditangkap dengan cara kecurangan, ya, oleh orang-orang Quraisy. Nah, di saat itu Sa'id bin Amir Al-Jumahi dia masih belum masuk Islam. Ya, dia belum masuk Islam. Saat itu dia masih muda. Dia menceritakan bahwa ia dan hampir semua penduduk Makkah keluar menuju daerah Tan'im untuk menyaksikan eksekusi, ya, hukuman mati yang akan dijatuhkan oleh orang-orang Quraisy kepada salah seorang sahabat Nabi alaihi salatu wasallam yang mereka tangkap.
ya, yang bernama Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu. وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المتدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب. Karena usianya yang masih muda, yaitu Sa'id bin Amir al-Jumahi, usianya yang masih muda saat itu, sehingga ia berpeluang untuk berdesak-desakan dengan kerumunan orang, ya. Karena dia masih muda, kemudian tubuhnya kuat, ya, masih sehat, sehingga dia dengan mudah menerobos kerumunan ribuan orang yang keluar menuju daerah Tan'im. Ya, beda kalau seandainya sudah tua, sudah sepuh, akan kesulitan untuk, ya, menyeimbangi kerumunan orang tersebut. Namun karena dia masih muda, sehingga mudah baginya untuk, ya, mengimbangi kerumunan orang-orang tersebut. Hatta hadza syuyukh Quraisy, bahkan saking berhasilnya dia menerobos kerumunan orang, sehingga dia bisa berada di saf yang terdepan ketika sudah sampai di daerah Tan'im itu, tempat eksekusi. Dia berada di saf yang terdepan, berdekatan dengan para tokoh Quraisy. Min amthali Abi Sufyan bin Harbin, seperti misalkan Abu Sufyan bin Harb, salah seorang tokoh Quraisy. Wa Safwan bin Umayyah. Wa ghairihima mimman yatasaddaruna al-mawqib, ya. Dan selain mereka berdua dari tokoh-tokoh Quraisy yang mendalangi momen tersebut, yang mendalangi acara tersebut, ya, acara eksekusi yang akan dijatuhkan kepada salah seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Khubayb bin Adi. وقد أتاح له ذلك أن يرى أسير قريش مكبلا بقيوده. Karena dia berada di saf yang terdepan, Sa'id bin Amir al-Jumahi, dia berada di saf yang terdepan, maka dengan leluasa dia bisa melihat bagaimana kondisi tawanan Quraisy pada saat itu, yaitu Khubayb bin Adi. Ya, dia bisa melihat Khubayb bin Adi dengan jelas, yang ditawan oleh orang Quraisy. Mukabbalan biquyudihi, di mana saat itu Khubayb bin Adi diikat dengan tali. Ya. Wa akuffun nisa'i was-sibyani wasyubbani tadfa'uhu ila sahatil maut daf'a. Khubayb bin Adi diikat, kemudian sambil didorong dengan tinju-tinju para wanita, anak-anak kecil dan para pemuda, ya, yang meninjunya begini, yang memaksanya untuk maju menuju tempat eksekusi. Jadi Khubayb bin Adi sudah diikat, ya, sudah diikat. Kemudian setelah itu didorong lagi, didorongnya bukan pakai telapak tangan begini, tapi ditinju sama para wanita. Kemudian juga anak-anak kecil, ya, para pemuda yang mendorong Khubayb bin Adi untuk segera berada di tempat eksekusi. Liyantaqimu min Muhammadin fi syakhsihi wa liyath'aru liqatlahum fi Badrin biqatlihi. Kenapa mereka melakukan seperti itu kepada Khubayb bin Adi yang merupakan salah seorang sahabat Nabi SAW? Mereka ingin balas dendam kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka ingin balas dendam, terutama yang berkaitan dengan keluarga-keluarga mereka yang mati pada perang Badar. Ya, karena kejadian penangkapan Khubayb bin Adi ini setelah terjadinya perang Badar. Dan kita tahu pada perang Badar hampir 70, ya, tokoh-tokoh Quraisy atau orang-orang Quraisy tewas, ya, dibunuh oleh kaum muslimin pada perang Badar. Nah, itu yang membuat mereka dendam, itu yang membuat mereka murka, sehingga ketika mereka berhasil menangkap salah seorang sahabat Nabi SAW, maka mereka pun, ya, ingin mengeksekusinya dengan cara yang paling sadis untuk melampiaskan amarah mereka karena kekalahan mereka pada perang Badar, dan juga karena keluarga mereka yang mati
ya pada perang Badar. Walamma wasalat hadhihi al-jumu'ul hashidatu bi asiriha ila al-makan al-mu'add li qatlihi. Ketika rombongan ribuan orang tersebut sudah sampai di tempat eksekusi, waqafa al-fata Sa'id bin Amir al-Jumahi biqamatihi al-mamdudati yutillu ala Khubayb. Maka Sa'id bin Amir, ingat sekali lagi Sa'id bin Amir saat itu masih belum masuk Islam. Maka Sa'id bin Amir dia berdiri di depan, ya, memandang jelas kepada Khubayb bin Adi, sahabat Nabi SAW yang ditangkap. Wa huwa yuqaddamu ila khashabati salbi. Bagaimana cara eksekusi terhadap Khubayb bin Adi? Saat itu Khubayb bin Adi ya dibawa maju untuk digantung di tiang salib. Ya, dia akan disalib. وسمع صوته الثابت الهادئ من خلال صياح النسوة والصبيان. Para wanita berteriak, anak-anak kecil berteriak, meneriakkan kematian untuk Khubayb bin Adi. Nah, Sa'id bin Amir al-Jumahi, meskipun begitu bising dan ramainya saat itu, tetapi dia masih bisa mendengar suara tenang yang diucapkan oleh Khubayb bin Adi. Ya, karena dia, Sa'id bin Amir, dia berdiri di sop yang terdepan, di barisan yang terdepan, sehingga dia bisa mendengar suara Khubayb bin Adi yang begitu tenang. Padahal dia akan dieksekusi, dia akan disalib, tapi dia begitu tenang. Wa huwa yaqul, dia berkata, in syi'tum an tatrukuni arka'u raq'ataini qabla masra'i faf'alu. Ya, kalau kalian mengizinkan saya untuk melakukan sholat 2 rakaat saja sebelum saya dibunuh, sebelum saya dieksekusi oleh kalian, ya, maka alangkah baiknya seperti itu. Izinkan saya sholat 2 rakaat saja sebelum kalian mengeksekusi saya. Taib. Maka orang Quraisy mengatakan silahkan. Ya, sholatlah engkau sebagaimana yang engkau mau sebelum engkau mati, sebelum engkau dieksekusi. Thumma nadhara ilaih. Ya, Sa'id bin Amir al-Jumahi dia melihat Khubayb bin Adi yang akan salat. Wa huwa yastaqbilul Ka'bah. Khubayb bin Adi menghadap kiblat. Wa yusalli rak'atain, dan dia salat 2 rakaat. Ya li husnihima wa ya li tamamihima. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, alangkah indahnya salat yang ia lakukan. Ya, alangkah indahnya salat yang ia lakukan. Thumma ra'ahu yuqbilu ala zu'ama'il qaum wa yaqul. Kemudian setelah selesai salat, ya, selesai dia salat, Khubayb bin Adi ini dia menghadap, ya, tokoh-tokoh Quraisy. Wa yaqul, kemudian dia berkata, wallahi laula an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salah. Sebenarnya saya ingin memperpanjang salat saya, kata Khubayb bin Adi. Ingin saya perpanjang. Tetapi saya tidak mau kalian menyangka saya memperpanjang salat karena takut mati. Ya, karena salatnya itu sebelum dieksekusi. Ingin sebenarnya saya memperpanjang salat saya. Ya, ingin. Akan tetapi saya tidak mau kalian menyangka saya itu memperpanjang salat karena takut mati. Makanya ini saja sudah salat saya. Thumma shahida qaumahu bi'ainai ra'sihi wa hum yumathiluna bi Khubayb hayyan. Kemudian setelah itu dimulailah eksekusi, penyiksaan terhadap Khubayb bin Adi. Dan itu disaksikan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, seorang pemuda yang saat itu belum masuk Islam. Dia saksikan dengan mata kepalanya. Wahum yumathiluna bi Khubayb hayyan. Dia menyaksikan kaumnya memutilasi tubuh Khubayb dalam kondisi hidup-hidup. Ya, kita tahu yang namanya mutilasi itu dipotong-potong. Biasanya itu dilakukan setelah dibunuh dulu korbannya. Ya, biasanya kan seperti itu.
ya, dibunuh korbannya, dan untuk menghilangkan jejak maka dia potong-potong tubuh korbannya. Ya, tangan korbannya dipotong kemudian dibuang di sana, kaki korbannya dipotong dibuang di tempat yang lain, kepala korbannya dipotong kemudian dibuang di tempat yang lain, begitu seterusnya. Nah, ini biasanya mutilasi yang kita ketahui yang sering diberitakan. Tetapi yang dilihat oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi saat itu tidak seperti itu. Dia melihat wahum yumathiluna bi Khubayb bin Hayyan. Dia melihat kaumnya memotong-motong tubuh Khubayb dalam kondisi Khubayb masih hidup. Dalam kondisi Khubayb masih hidup. Fayaqta'una min jasadihi al-qit'ata tilwa al-qit'ah. Mereka terus memotong, ya, bagian dari tubuh Khubayb sedikit demi sedikit. Telinganya dipotong, jarinya dipotong. Subhanallah. Ini masih dalam kondisi hidup, ya, bagaimana sakitnya. Ya, luar biasa, nggak bisa kita bayangkan bagaimana sakitnya. Jangankan dipotong seperti itu, ya. Ketika kita luka, ya, oleh sayatan silet saja, ya, ketika kita misalnya memotong sesuatu, kena ujung silet itu di jari tangan kita, sakitnya luar biasa. Ini tidak. Dia dimutilasi dalam kondisi hidup-hidup. Ya, tubuhnya sedikit demi sedikit dipotong. Wahum yaquluna lahu, sambil mereka memotong tubuhnya Khubayb, sambil mereka berkata, atuhibbu an yakuna Muhammadun makanaka wa anta najin. Wahai Khubayb, mau tidak engkau kami bebaskan? Ya, kami bebaskan, kami lepaskan. Tetapi syaratnya bawa Muhammad ke hadapan kami untuk kami siksa seperti ini. Ya, bawa Muhammad ke hadapan kami untuk kami siksa seperti ini. Kalau engkau sanggup membawa Muhammad untuk kami siksa seperti ini, engkau bebas. Itu kata orang Quraisy sambil menyiksa Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala an. Ya. Fayaqulu wad-dima'u tanzifu minhu. Maka Khubayb pun berkata, Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu yang sedang disiksa, dia berkata, wad-dima'u tanzifu minhu, sedangkan darah terus mengalir dari anggota tubuhnya yang dipotong-potong. Ya, darah terus mengalir, tetapi dengan mantap dia berkata, wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi. Demi Allah, saya tidak mau hidup aman, tentram, tenang bersama istri dan anak saya. Saya tidak mau. Wa anna Muhammadan yukhadu bi syaukah, sedangkan kaki Nabi Muhammad tertusuk oleh duri. Subhanallah. Jadi saya tidak akan bisa hidup tenang, aman, nyaman bersama anak dan istri saya, sedangkan saya mendapatkan kabar kaki Nabi Muhammad tertusuk oleh duri. Saya nggak akan bisa hidup tenang kalau kaki beliau tertusuk oleh duri. Apalagi kalian perlakukan seperti ini. Ya, bagaimana mungkin saya akan bisa hidup tenang? Kalau kalian perlakukan seperti ini beliau, nggak mungkin saya hidup tenang. Kaki beliau tertusuk oleh duri saja, kemudian saya mendapatkan kabar seperti itu. Saya nggak nyaman hidup bersama anak dan istri saya di rumah. Subhanallah, yaitu cintanya para sahabat kepada Nabi SAW. Ya, cintanya mereka, sanggup mereka melepaskan nyawa mereka, ya, untuk keselamatan Nabi SAW. Makanya sering saya katakan, ya, kalau kita membaca kitab-kitab sejarah, kita banyak menemukan ucapan para sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah fidaka abi wa ummi. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku jadikan bapakku dan ibuku sebagai tebusan, yang penting Anda selamat. Nah, ucapan seperti ini bukan ucapan gombal, bukan. Tapi ini adalah ucapan kecintaan mereka kepada Nabi SAW yang telah mereka buktikan dalam kehidupan nyata. Ya, mereka sanggup untuk mengorbankan orang tua mereka, ya, demi keselamatan Nabi SAW. Ya, orang tua mereka yang masih kafir, kemudian mereka sudah beriman, lalu terjadi pertempuran, mereka bertemu dengan orang tua mereka dalam pertempuran itu, sanggup mereka melawan orang tua mereka dalam pertempuran itu untuk Nabi SAW, untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini para sahabat ini luar biasa.
Jadi tawaran kalian ini nggak mempan untuk saya, seolah-olah Khubayb bin Adi berkata seperti itu. Tawaran kalian nggak mempan. Jangankan kalian akan perlakukan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seperti ini. Saya mendengarkan kaki beliau tertusuk oleh duri saja, saya dan ya di tengah-tengah istri dan anak saya yang lucu-lucu itu, saya nggak bisa hidup nyaman. Fayulawwihu an-nasu biaydihim fil fadha wa yata'ala siyahuhum an uqtuluh. Ketika mendengar ucapan Khubayb bin Adi yang begitu mantap, yang begitu tegas, yang begitu tegar pada saat itu, maka para wanita, ya anak-anak kecil, para pemuda dan semua orang yang kumpul saat itu, mereka mengangkat tangan sambil mengatakan uqtuluh, uqtuluh, bunuh saja, bunuh saja. Ya, bunuh saja, enggak usah kasih tawaran, bunuh saja. Ya. Mereka kecewa dengan ucapannya Khubayb bin Adi radhiyallahu taala an. Mereka menyangka bahwasanya Khubayb bin Adi akan mengatakan iya karena Khubayb bin Adi sudah tidak sanggup lagi disiksa. Tidak seperti itu ternyata. Ya jangankan sekedar dipotong-potong seperti itu, ya. Seandainya langsung ditebas lehernya, dia tidak akan menyerahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ya. Sehingga ketika melihat itu, orang-orang Quraisy yang berkerumun saat itu mengatakan uktuluh, bunuh saja sudah, bunuh saja. Ngapain dikasih tawaran lagi? Bunuh saja. Thumma absara Sa'id bin Amir Khubayban yarfa'u basarahu ila as-sama'i min fawqi khashabati salbi. Adapun Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya, pemuda yang kita ceritakan kisahnya ini, Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya, dia tidak ikut berteriak, akan tetapi dia terus memperhatikan bagaimana kondisi Khubayb bin Adi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia perhatikan. Dan pada saat itu dia melihat Khubayb bin Adi mengangkat kepalanya melihat langit. Ya, Khubayb bin Adi yang sedang disiksa, dari atas tiang salibnya dia mengangkat kepalanya melihat atas. Wa yaqul, kemudian sambil Khubayb bin Adi berkata, Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, balaslah mereka semua ini. Waqtulhum badada. Kemudian bunuh semua mereka ya Allah. Wala tughadir minhum ahada. Jangan biarkan siapapun yang lepas dari mereka. Subhanallah, itu doa yang dipanjatkan oleh Khubayb bin Adi ketika dia dieksekusi pada saat itu. Ya Allahumma ahsihim adada. Ya Allah, ya balas mereka semua ini. Waqtulhum badada, kemudian binasakan mereka semua. Wala tughadir minhum ahada, dan jangan engkau biarkan satu pun lepas dari mereka. Setelah dia mengucapkan doanya tersebut, kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, thumma lafadha anfasahu al-akhirah. Ya, dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Wa bihi ma lam yastati' ahadun ihsa'ahu min darabati suyuf wa ta'anati rimah. Ya, ketika dia sudah meninggal dunia, tubuhnya itu dipenuhi oleh tusukan-tusukan pedang, ya, begitu pula tusukan-tusukan tombak. Tidak ada yang bisa menghitung berapa jumlah tusukan itu, saking banyaknya. Ya Allah, ya. Adat Quraisyun ila Makkah. Setelah itu orang Quraisy pun kembali ke kota Makkah. Ya, karena eksekusinya di daerah Tan'im. Orang Makkah ya kembali ke kota Makkah, orang penduduk Makkah, orang-orang Quraisy kembali ke kota Makkah. Wa nasiyat fi zahmatil ahdath al-jisami Khubayban wa masra'ahu. Saking banyaknya kejadian-kejadian, ya, kejadian-kejadian besar setelah eksekusi Khubayb, ya, maka orang Quraisy pun mereka melupakan tentang kisah Khubayb yang telah mereka eksekusi dulu. Mereka lupa sudah. Ya, mereka sibuk dengan kejadian-kejadian baru yang terjadi. Mereka sudah lupa dengan kejadian eksekusi yang mereka lakukan terhadap Khubayb bin Adi. Mereka sudah lupa.
lakin al-fata al-yafi'a Sa'id bin Amir al-Jumahi lam yagib Khubayb an khatirihi lahzatan. Adapun Sa'id bin Amir al-Jumahi, ya, dia sama sekali sedetik pun tidak pernah melupakan tentang apa yang dia lihat, ya, dari eksekusi terhadap Khubayb bin Adi. Sedetik pun dia tidak melupakan itu. Orang Quraisy mereka sudah melupakannya. Saking banyaknya kejadian yang mereka hadapi setelah itu, mereka sudah lupa. Akan tetapi Sa'id bin Amir al-Jumahi sedetik pun dia tidak lupakan itu. Kana yarahu fi hulumihi idza nam. Bahkan ketika dia tidur pun dia bermimpi melihat Khubayb bin Adi. Subhanallah. Wa yarahu bi khayalihi wa huwa mustayqidhun. Ketika dia tidak tidur, ya, dia duduk begini melamun-melamun, tiba-tiba seolah-olah dia melihat bayangan Khubayb bin Adi datang. Wa yamthulu amamahu wa huwa yusalli raq'atayhi al-hadi'atayn al-mutma'innatayn amama khashabati salb. Dia melihat seolah-olah Khubayb bin Adi datang kemudian salat 2 rakaat di depannya. Wa yasma'u ranina sautihi fi udunayhi wa huwa yad'u ala Quraisy. Begitu pula terus terngiang-ngiang di telinganya, ya, terus terngiang-ngiang di telinganya doa yang dahulu dipanjatkan oleh Khubayb bin Adi ketika dia akan dieksekusi, yaitu Allahumma ahsihim adada, ya Allah balas mereka semua, waqtulhum badada, binasakan mereka semua, wala tugadir minhum ahada, jangan biarkan satu pun yang lepas dari mereka. Doa itu terus terngiang-ngiang di telinganya Sa'id bin Amir al-Jumahi. Fayakhsha an tas'aqahu sa'iqah. Dia khawatir jangan-jangan dia akan disambar oleh petir. Au takhirra alaihi sakhratun minas sama', atau jangan-jangan akan ada hujan batu yang menimpanya dari langit. Khawatir betul dia. Ya. Karena mereka orang Quraisy, mereka juga meyakini, ya, tentang bagaimana doa orang yang terzalimi, mereka tahu. Ya, akan tetapi meskipun demikian orang-orang Quraisy mereka sudah dilupakan, ya, tentang kejadian eksekusi terhadap Khubayb bin Adi gara-gara banyaknya peristiwa-peristiwa baru setelah itu. Namun bagi Sa'id bin Amir al-Jumahi, peristiwa, ya, eksekusi terhadap terhadap Khubayb bin Adi itu adalah peristiwa yang seolah-olah baru dia alami, baru dia lihat, baru dia saksikan. Karena tidak pernah hilang dari, ya, ingatannya sedikit pun. Thumma inna Khubayban 'allama Sa'idan ma lam yakun ya'lamu min qabl. Di samping dia terus membayangkan, ya, dan mengingat kejadian eksekusi terhadap Khubayb bin Adi, begitu pula Khubayb bin Adi radhiyallahu taala anhu melalui eksekusi yang dijatuhkan kepadanya, dia telah mengajarkan kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi banyak pelajaran yang belumnya Sa'id bin Amir al-Jumahi tidak ketahui. Banyak pelajaran sebenarnya yang didapatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dari kisah eksekusi terhadap Khubayb bin Adi itu. Banyak pelajaran. Di antaranya, allamahu anna al-hayata al-haqqata aqidatun wa jihadun fi sabilil aqidah hatta al-maut. Di antara pelajaran yang didapatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah dia pun mengetahui ternyata, ya, kehidupan yang sebenarnya itu adalah kehidupan membela akidah, ya, yaitu maksudnya akidah itu sangat, apa ya, sangat mempengaruhi seseorang sehingga dia sanggup membelanya meskipun dia harus mati. Itu pelajaran yang dipetik oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dari kisah hidupnya atau dari kisah eksekusi terhadap Khubayb bin Adi. Dia melihat ternyata akidah, ya, sanggup atau bisa membuat seseorang itu sanggup untuk melepaskan nyawanya. Dan akan selalu seperti itu, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Apapun jenis akidah yang diyakini oleh seseorang, entah itu akidah yang benar ataupun akidah yang salah, selama itu yang dia yakini, maka dia akan membelanya mati-matian. Dia akan membelanya mati-matian. Ya, meskipun akidahnya bobrok, meskipun akidahnya menyimpang, sesat, tetapi kalau sudah dia yakini, dia sanggup membelanya mati-matian.
Ya, suatu contoh ya, yang insya Allah antum sudah ketahui, yaitu tentang orang-orang Syiah di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Orang Syiah, sebagian dari mereka mendatangi Ali bin Abi Thalib kemudian mengatakan, nashhadu annaka hu. Ya. Wahai Ali bin Abi Thalib, kami bersaksi bahwasanya engkau adalah dia. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah dia. Maka Ali bin Abi Thalib berkata, waman hu? Siapa dia yang kalian maksud ini? Siapa? Mereka mengatakan Allah, yaitu Allah. Jadi orang Syiah mengatakan, kami bersaksi wahai Ali bahwasanya engkau adalah Allah. Subhanallah, ya. Kami bersaksi bahwasanya engkau adalah Allah, kata mereka. Maka Ali bin Abi Thalib mendengar itu, dia pun mengatakan, taubat kalian dari ucapan ini. Taubat kalian. Kalau tidak, ya maka saya akan bakar kalian. Saya akan bakar. Subhanallah, ya. Ternyata banyak dari mereka tidak mau menarik ucapan mereka. Mereka tetap bersikukuh mengatakan, engkau adalah Allah, engkau adalah Tuhan kami. Maka Ali bin Abi Thalib pun membakar mereka. Ketika mereka dibakar dengan api, maka mereka mengatakan, sekarang kami semakin yakin engkau adalah Allah. Kenapa? Karena disebutkan di dalam hadis, Nabi SAW bersabda, la yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah sang pemilik api. Ya, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah yang memiliki api. Dan sekarang engkau membakar kami dengan api, berarti kami semakin yakin engkau adalah Allah. Ya, makanya ketika peristiwa tersebut didengar oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas mengatakan, sudah tepat, sudah Ali bin Abi Thalib menghukum mereka, sudah tepat. Ya, akan tetapi seandainya dia menghukumnya bukan dengan api, maka itu yang lebih baik. Itu yang lebih baik, ya. Taib. Jadi lihat, mereka dihukum, mereka disiksa, justru semakin kuat keyakinan mereka. Padahal keyakinan mereka rusak. Ya, keyakinan mereka rusak. Jadi intinya seseorang itu, kalau dia sudah meyakini sebuah keyakinan, dia sanggup membelanya mati-matian. Sanggup dia bela mati-matian, meskipun sudah jelas keyakinannya itu adalah rusak dan sesat. Ya, kita melihat, sebagian orang mengatakan, ini keyakinan kami yang kami wariskan dari nenek moyang kami. Jangan kalian ganggu-gugat. Kalau kalian mencoba untuk mengganggu-gugatnya, maka kalian harus melangkahi mayat kami dulu. Sebagian orang berkata seperti itu. Ya, padahal sudah jelas apa yang diwariskan dari nenek moyangnya itu tidak semuanya benar. Ya, banyak dari itu yang keliru, banyak dari itu bahkan yang sangat menyimpang. Akan tapi karena itu sudah diyakini mendarah daging dalam diri mereka, sehingga ketika dikoreksi, ya, ketika diperbaiki, mereka mengatakan, langkahi dulu mayat kami. Subhanallah. Nah, itu pelajaran yang pertama yang didapatkan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dari kisah eksekusi yang dilakukan oleh orang Quraisy kepada Khubayb bin Adi, sahabat Nabi SAW. Yaitu bahwasanya akidah yang menancap kuat di dalam hati seorang, maka akidah tersebut akan membuatnya sanggup untuk membelanya meskipun dia harus mati. Kemudian juga wa'allamahu aidan anna al-iman ar-rasikha yaf'alu al-a'ajib wa yasna'u al-mu'jizat. Pelajaran lain yang dipetik oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi adalah bahwasanya iman yang kokoh di dalam hati seseorang akan melahirkan keajaiban-keajaiban. Sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh akal. Ya, kalau iman sudah kuat, terkadang sering pemilik iman tersebut melakukan hal-hal yang tidak bisa dijangkau oleh akal kita. Ya, kok nggak masuk akal, ngapain mereka harus seperti ini? Ya, seperti yang dilakukan oleh Khubayb bin Adi. Saking mantap imannya, saking kuat imannya, ketika ditawarkan, ya, untuk dibebaskan dengan syarat dia harus mendatangkan Nabi Muhammad SAW untuk disiksa oleh orang Quraisy, apa kata dia? Jangankan kalian siksa seperti ini, kaki beliau tertusuk oleh duri saja saya tidak rela. Saya tidak rela. Padahal tubuhnya saat itu dipotong
sedikit demi sedikit. Ini kan luar biasa ini. Ya. Adapun kita, subhanallah, ya nas'alullah al-istiqamah, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala istiqamah di atas kebenaran. Di zaman kita ini ada orang, ya, gara-gara bosnya mengatakan kalau engkau tidak potong jenggotmu, maka gajimu yang akan saya potong, kata bosnya. Dia tidak akan dipecat, tidak akan dipecat, hanya saja gajinya yang akan dipotong. Kalau engkau tidak potong jenggotmu, gajimu yang saya potong. Akhirnya jenggotnya habis dihilangkan. Yang penting gajinya tidak dipotong. Ini kita, model-model kita di zaman ini. Ya, subhanallah. Jadi begitu mudah bagi kita untuk melepaskan. Kenapa? Karena iman ini belum menancap kuat di dalam hati kita. Ya, kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala tambahan keyakinan dan keimanan. Ya. Namun para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, mereka melakukan hal-hal yang bagi kita ini nggak masuk akal, ya. Seolah-olah kok dongeng gitu. Ya, makanya dikatakan oleh Ustadzul Fadil, Ustadz Dr. Firanda hafizahullah, beliau mengatakan riwayat-riwayat tentang para sahabat, kisah-kisah para sahabat, bagaimana mereka membela agama Allah, bagaimana mereka membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kisah-kisah mereka itu seperti dongeng. Sulit bagi kita untuk mempercayainya kalau seandainya bukan riwayat-riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita. Ya. Kalau seandainya bukan riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita, kita akan mengatakan, ini dongeng ini. Gak bisa saya percaya ini. Tetapi karena riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita, akhirnya mau tidak mau kita harus benarkan cerita tersebut. Kita harus benarkan kisah itu. Karena sulit dicerna oleh akal. Pengorbanan para sahabat di dalam membela agama Allah, di dalam membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan mereka itu sulit dicerna oleh akal, seolah-olah dongeng. Ya. Namun karena riwayat yang sahih yang menceritakan kepada kita, akhirnya kita pun percaya, kita pun beriman. Taib. Itu dia pelajaran yang kedua. Kemudian pelajaran yang ketiga, wa 'allamahu amran akhar. Ada juga pelajaran lain, huwa anna ar-rajula alladhi yuhibbuhu ashabuhu kull hadha al-hubb innama huwa nabiyyun muayyadun minas sama'. Kata Sa'id bin Amir al-Jumahi, laki-laki yang begitu dibela oleh sahabatnya seperti itu, ya, seperti Khubayb bin Adi membelanya, sampai Khubayb bin Adi mengatakan, jangankan beliau kalian siksa seperti ini, seandainya kaki beliau tertusuk oleh duri saja saya tidak rela. Nah, laki-laki yang dibela seperti ini tidak mungkin manusia biasa. Tidak mungkin manusia biasa. Ini pasti betul-betul seorang nabi ini. Ya, pasti betul-betul seorang nabi. Karena bagaimanapun kita membela seseorang, ya, kalau seandainya orang tersebut bukanlah seorang yang apa namanya, yang ajaib, yang luar biasa, ya, bagaimanapun kita membelanya, tetapi kalau kita sudah kondisi terdesak, ya, maka biasanya kita, ya sudahlah, terserah kalian mau ngapain terhadap beliau, terserah kalian sudah, ya. Akan tetapi apa yang dia lihat oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi pada diri Khubayb bin Adi yang begitu membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Sa'id bin Amir menarik satu kesimpulan. Gak mungkin laki-laki yang dibela ini, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, gak mungkin dia ini adalah laki-laki biasa. Dia pasti betul-betul seorang nabi, ya, yang diberikan bantuan dan pertolongan, ya, dari langit. Itu dikatakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Taib. Dan memang para sahabat, ya, sebagaimana yang sering kita sampaikan, mereka sangat mencintai Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, karenanya ikhwani azani Allah wa iyyakum, Syekhul Islam Ibn Taimiyah di dalam kitab beliau Iqtida'us Shiratal Mustaqim, beliau mengatakan di antara bukti, ya, tentang bid'ahnya perayaan Maulid, di antara bukti tentang bid'ahnya perayaan Maulid adalah para sahabat mereka tidak pernah melakukannya. Padahal, ya, orang-orang di zaman ini mereka merayakan perayaan Maulid. Ketika ditanya kenapa kalian rayakan perayaan Maulid, rata-rata mereka mengatakan
Karena kami cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami cinta, makanya kami rayakan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang paling mencintai Nabi alaihi salatu wasallam adalah para sahabat. Jangankan harta, ya jangankan keluarga, bahkan nyawa mereka sendiri mereka ya lepaskan untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Mereka serahkan untuk Nabi alaihi salatu wasallam, mereka korbankan untuk Nabi alaihi salatu wasallam. Saking cintanya mereka kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Meskipun demikian, tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan mereka merayakan perayaan Maulid. Ya, jadi dari sini juga kita bisa mengambil faedah yang saya sampaikan tadi. Kecintaan luar biasa para sahabat kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, ketika dia memikirkan hal-hal seperti itu oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi, akidah itu yang membuat pemiliknya itu sanggup mati di dalam membelanya. Kemudian yang kedua, keimanan yang kuat bisa memunculkan keajaiban-keajaiban. Kemudian yang ketiga, bahwasanya orang yang dibela seperti itu ya oleh sahabatnya seperti Khubayb bin Adi, maka orang seperti ini bukan sembarangan orang. Ketika dia memikirkan semua itu, syarahallahu sadra Sa'id bin Amir ilal Islam, maka Allah Subhanahu wa taala pun melapangkan dadanya Sa'id bin Amir al-Jumahi untuk masuk ke dalam Islam. Dilapangkan dadanya untuk menerima agama Islam. Faqama fi mala'in minan nas, ya, maka dia pun berdiri di hadapan sekelompok orang Quraisy. Wa a'lana bara'atahu min athami Quraisy wa awzariha. Lalu dia mengumumkan bahwasanya dia sudah berhenti untuk menyembah patung-patung sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy. Wa khal'ahu li asnamiha wa awthaniha wa dukhulahu fi dinillah. Dan dia juga mengumumkan bahwasanya dia telah masuk ke dalam agama Allah, yaitu agama Islam. Taib, itu dia kisah ya sebab mengapa Sa'id bin Amir al-Jumahi masuk ke dalam Islam, kemudian resmi menjadi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisahnya itu adalah karena ya dengan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian karena dia melihat dan menyaksikan kejadian-kejadian luar biasa di dalam proses eksekusi terhadap salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Khubayb bin Adi. Ya, dari sini juga kita bisa mengambil satu pelajaran. Terkadang ya sesuatu yang kita lihat seolah-olah itu buruk, ya, terkadang di baliknya itu ada hikmah-hikmah yang indah. Ya, jelas pembunuhan terhadap sahabat Nabi yang bernama Khubayb bin Adi ini adalah jelas keburukan. Ya, jelas ini kejahatan. Namun lihat, di antara hikmah di baliknya adalah ada seseorang yang bisa masuk Islam. Yaitu di antaranya Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu taala. Oleh karena itu, ya, apabila kita melihat sesuatu yang ya mungkin buruk, ya, maka senantiasa kita, apalagi itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, Allah menurunkan musibah ini, musibah itu, maka yakinlah ya pasti di balik semua itu ada hikmah-hikmah indah, ya. Dan memang takdir Allah tidak ada yang buruk. Kalau kita melihat dari perbuatan Allah Subhanahu wa taala, meskipun dalam pandangan manusia ada takdir baik atau ada takdir buruk, tetapi dari segi perbuatan Allah tidak ada perbuatan Allah yang buruk. Ketika Allah menurunkan musibah ini, menurunkan musibah itu, ya wabah ini, wabah itu, nas'alullah salamah wal afiyah, maka sesungguhnya di balik semua itu terdapat ya hikmah-hikmah yang banyak. Ya. Dan di antara hikmah yang kita bisa lihat terutama pada wabah COVID-19 ini, yaitu banyaknya orang yang akhirnya gara-gara ya COVID-19 ini, ya, yang sebelumnya tentunya setelah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, gara-gara COVID-19 ini banyak orang akhirnya menghafal zikir pagi dan petang. Yang bisa jadi sebelum itu mereka tidak hafal zikir pagi dan petang. Tapi gara-gara COVID-19 banyak asatidah mengatakan lindungi diri dengan zikir pagi dan petang dan seterusnya. Akhirnya banyak orang mulai menghafalkan zikir pagi dan petang dan mengamalkannya. Ini kan di antara hikmah yang indah. Ya. Kemudian juga mulai dikenal sunnah-sunnah Nabi SAW yang sebelumnya terasa asing ya bagi sebagian orang, yaitu di antaranya adalah ketika azan dikumandangkan ada kalimat sallu fi buyutikum. Sebelumnya mungkin orang asing mendengar kalimat ini, namun gara-gara COVID-19 ini akhirnya orang pun mengenal ternyata ini salah satu sunnah. Taib. Jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi sekarang sudah
ya masuk ke dalam agama Islam, yang sudah resmi menjadi salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit. Hajara Sa'id bin Amir ila al-Madinah. Sa'id bin Amir al-Jumahi setelah masuk Islam, dia pun berhijrah dari Makkah menuju Madinah. Walazima Rasulullah salawatullahi wa salamuhu alaih. Kemudian di Madinah dia senantiasa menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida ma'ahu Khaybar wa ma ba'daha min al-ghazawat. Dan dia juga ikut bersama Nabi alaihi salatu wasallam, ya, di dalam peperangan-peperangan dimulai dari perang Khaybar, ya, mulai dari perang Khaybar dan perang-perang seterusnya. Adapun perang Badar, maka dia Sa'id bin Amir al-Jumahi belum masuk Islam. Ya, begitu pula ketika perang Uhud sepertinya dia belum masuk Islam. Sehingga dia mulai ikut perangnya itu perang Khaybar dan juga beberapa peperangan setelahnya. ولما انتقل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى جوار ربه وهو راض عنه. Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, ya, dalam kondisi Nabi alaihi salatu wasallam ridha kepada para sahabat beliau dan juga kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi secara khusus, dhalla min ba'dihi sayfan maslulan fi aidi khalifatayhi Abi Bakr wa Umar. Maka Sa'id bin Amir al-Jumahi dia senantiasa menjadi pedang yang terhunus di masa kepemimpinan Abu Bakar dan Umar. Artinya ketika Abu Bakar menjadi khalifah, Umar menjadi khalifah, Sa'id bin Amir al-Jumahi selalu ikut berperang. Ya, selalu ikut berperang. Dia seolah-olah menjadi pedang yang terhunus. Wa 'asha mathalan faridan fadhan lil mu'min alladhi ishtara al-akhirata bid-dunya. Dan bahkan dia menjadi salah satu contoh yang sangat langka, ya, bagi orang yang ingin membeli kehidupan akhirat dengan menggunakan dunia. Siapa saja yang ingin membeli kehidupan akhirat dengan dunianya, maka hendaklah dia mencontoh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wa athara mardatillahi wa thawabahu ala sa'iri raghabatin nafsi wa syahawatil jasad. Dan dia mengutamakan keridhaan Allah serta ganjaran dari Allah daripada semua, ya, kelezatan-kelezatan dunia, kenikmatan-kenikmatan dunia. وكان خليفتا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفان لسعيد بن عامر صدقه وتقواه. Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhuma wa 'anis sahabati ajma'in. Abu Bakar dan Umar sangat mengetahui bagaimana kejujuran, ya, iman yang dimiliki oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi dan ketakwaannya. Mereka sangat tahu. Wa yastami'ani ila nushihi. Bahkan subhanallah, terkadang mereka meminta nasihat kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Padahal kita tahu siapa Abu Bakar, siapa Umar. Abu Bakar, Umar adalah sahabat Nabi SAW yang sudah sepuh, kemudian juga yang paling mulia di antara semua sahabat. Meskipun demikian, mereka terkadang minta nasihat kepada Sa'id bin Amir al-Jumahi. Ya. Maka dari sini dikatakan oleh para ulama, di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dan juga ulama-ulama yang lain, orang yang lebih mulia, ya, dari segi ilmu misalnya, ya, dari segi usia lebih tinggi ilmunya, lebih tinggi usianya, itu tidak tercela ketika meminta nasihat kepada orang yang lebih bawah daripada dirinya, baik lebih bawah dari segi ilmu ataupun usia. Tidak tercela. Ya. Jadi terkadang, ya, karena yang namanya nasihat itu adalah pondasi agama kita. Ad-dinun nasihah. Agama ini adalah nasihat, kata Nabi SAW. Nasihat itu adalah salah satu pondasi agama kita. Oleh karena itu semua kita butuh nasihat. Semua kita butuh nasihat. Ya. Bahkan meskipun orang itu sudah tinggi ilmunya, sudah sepuh usianya, tetap dia butuh nasihat. Terkadang sebagian, ya, terkadang, ya, nas'alullah salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang memberikan keselamatan dunia dan akhirat untuk kita dan juga memberikan kepada kita ketawaduan. Terkadang kita itu senang memberikan nasihat, akan tetapi ketika dinasihati terasa berat, terasa sempit hati kita menerima nasihat itu. Ya, jadi kita inginnya terus memberikan nasihat tetapi tidak mau menerima nasihat. Dan ini berbahaya kalau ada perasaan seperti ini, ya, kalau ada rasa seperti ini berbahaya, harus segera kita singkirkan. Ya, segera kita singkirkan.
Ya, karena kita semuanya butuh nasihat. Semua kita butuh nasihat, siapapun kita semuanya butuh nasihat. Ya. Bahkan terkadang seorang ustadz dia butuh nasihat dari jamaahnya. Butuh nasihat dari jamaahnya. Ya. Makanya saya sangat kagum sekali melihat dahulu ada salah seorang ya guru kita, ya terutama di Pulau Lombok ini, Syekh rahimahullahu taala. Beliau sudah meninggal dunia. Beliau setiap kali ya mengisi pengajian tafsir ya di malam Rabu dulu, rahimahullah. Setiap kali beliau mengisi pengajian tafsir yang sempat kita ikuti di malam Rabu pengajian umum, beliau selalu mengatakan, kalau saya keliru, ya segera ingatkan saya ya. Ya, kalau seandainya ada yang keliru dari ucapan saya atau dari apa yang saya sampaikan ada keliru, karena di sana banyak juga ustadz-ustadz yang hadir, ustadz-ustadz kibar yang hadir, beliau yang menyampaikan, maka selalu beliau mengatakan kalau ada yang keliru, yang salah, tolong ingatkan, tolong ingatkan. Ya, karena kita sedang mengkaji kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala, kita tidak ingin jangan sampai kita keliru di dalam memahaminya sehingga kita pun tersesat dari jalan Allah. Selalu beliau katakan seperti itu setiap kali akan ya memulai mengkaji tafsir tersebut. Di setiap pertemuan hampir beliau selalu katakan seperti itu. Nah, ini subhanallah ketawaduan. Ya. Kita butuh ketawaduan seperti ini. Ya, menerima nasihat sebagaimana kita juga memberikan nasihat. Taib. Jadi al-mu'min yufid wa yastafid. Seorang mukmin itu dia memberikan faidah kepada orang lain dan dia juga harus menerima faidah dari orang lain. Jangan terus-menerus dia yang memberikan, tetapi giliran dia diberikan dia nggak mau. Dia terus yang menasihati, giliran dinasihati dia nggak mau. Jangan seperti itu. Taib. Jadi Abu Bakar dan Umar meskipun mereka dengan kemuliaan mereka yang diketahui oleh semua sahabat, wa yastami'ani ila nushihi, mereka senantiasa mendengar nasihat dari Sa'id bin Amir al-Jumahi. Wa yusikhani ila qawlihi, dan mereka apabila Sa'id bin Amir berbicara mereka diam, mereka mendengarkan dengan seksama apa yang disampaikan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi. Dakhala ala Umar bin al-Khattab fi awal khilafatihi faqal, suatu ketika Sa'id bin Amir al-Jumahi ya menemui Umar ibn al-Khattab yang saat itu menjabat sebagai khalifah. Abu Bakar sudah meninggal dunia. Yang kebetulan saat itu jadi khalifah adalah Umar bin Khattab, maka Sa'id bin Amir al-Jumahi menemui Umar bin Khattab. Faqala, kemudian dia berkata, "Ya Umar, ya Amirul Mu'minin, usika an takhsha Allah fin nas." Wahai Amirul Mu'minin Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, ya, saya ingin mengingatkan Anda. Ya, saya ingin mengingatkan Anda agar Anda takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak manusia. Ya. Saya ingin mengingatkan kepada Anda untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala terkait dengan hak manusia, maksudnya hak rakyat Anda. Nah, inilah dia cara memberikan nasihat kepada pemimpin, yaitu dengan cara mendatangi langsung pemimpin tersebut, kemudian berduaan. Ya, bukan justru dengan cara melakukan demo, bukan. Ya, Nabi SAW bersabda, "Man arada an yansaha li dhi sultanin fala yubdihi ala niyatan, walakin liya'khudh biyadihi thumma yakhlu bihi, fa in qabila fadhaq wa illa faqad adda ma alayh." Barang siapa ingin memberikan nasihat kepada pemimpin, maka jangan dia tampakkan terang-terangan, tetapi dia pegang tangan pemimpinnya, kemudian berduaan. Setelah itu dia sampaikan nasihat yang ingin dia sampaikan. Kalau diterima oleh pemimpinnya, alhamdulillah, itu yang diharapkan. Kalau seandainya tidak diterima, maka dia telah menjalankan kewajibannya. Ya. Jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi radhiyallahu ta'ala, dia mendatangi Umar bin Khattab, kemudian berdua-duaan sambil mengatakan, "Usika an takhshallaha fin nas." Saya ingatkan Anda untuk senantiasa takut kepada Allah terkait dengan hak manusia, rakyat Anda. Wala takhshan nasa fillah. Namun sebaliknya, jangan sampai Anda takut kepada manusia di dalam hak Allah. Maksudnya apa? Jangan gara-gara takut kepada manusia akhirnya Anda melalaikan hak Allah. Anda meninggalkan perintah Allah, melanggar larangan Allah gara-gara takut kepada manusia. Jangan. Ya. Wa alla yukhalifa qawluka fi'lak. Dan saya juga ingin ingatkan, jangan sampai perbuatanmu menyelisihi ucapanmu. Fa inna khairal qawli ma saddaqahu al-fi'lu.
Karena sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah yang dibuktikan oleh amal perbuatan. Ya Umar, akim wajhaka liman wallaka Allahu amrahu min ba'idil muslimin wa qaribihim. Ya. Wahai Umar, perhatikanlah urusan orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan engkau pemimpin bagi mereka. Ya. Baik mereka dekat ataupun jauh. Baik mereka dekat ataupun jauh. Entah mereka tinggal di kota Madinah ataupun di luar kota Madinah, selama mereka adalah orang-orang yang beriman, selama mereka adalah kaum muslimin, dan engkau yang menjadi pemimpinnya, maka perhatikan. Ya subhanallah. Ya. Umar ibn al-Khattab betul-betul menjadi pemimpin yang dia memperhatikan kondisi semua kaum muslimin dimanapun mereka berada. Ya. Bahkan jangankan manusia, sampai binatang pun diperhatikan kondisinya oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sampai Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, ucapan yang begitu masyhur, dia mengatakan, seandainya ada seekor kambing atau anak kambing ya di negeri Irak sana, anak kambing tersebut ketika jalan dia terpeleset, dia jatuh gara-gara jalan di sana licin, maka Allah Subhanahu wa taala akan bertanya kepadaku, wahai Umar, kenapa engkau tidak memperbaiki jalan yang ada di sana? Ya, sehingga anak kambing tersebut terpeleset. Kenapa engkau tidak perbaiki jalan di sana? Ya. Jadi begitu yang dikatakan oleh Umar bin Khattab, seandainya ada anak kambing saja terpeleset ya di negeri Irak sana, ya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadaku. Jadi Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, hendaklah engkau perhatikan urusan rakyatmu, mereka dekat ataupun jauh. Ya. Wa ahibba lahum ma tuhibbu li nafsika wa ahli baitik. Hendaklah engkau mencintai untuk rakyatmu apa yang engkau cintai untuk dirimu dan juga untuk keluargamu. Artinya jangan engkau perhatikan dirimu saja, jangan perhatikan keluargamu saja. Engkau perhatikan rakyatmu, berikan kepada rakyatmu apa yang engkau berikan kepada dirimu dan juga keluargamu. Ya. Jadi perhatikan Ahlus Sunnati wal Jamaah, mereka melarang rakyat untuk memberontak kepada penguasa, sebaliknya mereka juga melarang penguasa berbuat zalim kepada rakyat. Makanya sangat keliru orang-orang yang mengatakan Ahlus Sunnah ini menjilat pintu-pintu istananya para penguasa. Itu tuduhan palsu, tuduhan dusta. Ya. Ahlus Sunnati wal Jamaah tidak pernah ridha dengan kezaliman pemimpin, mereka tidak pernah ridha. Akan tetapi cara untuk merubah kezaliman tersebut bukan dengan cara ya yang salah, dengan cara demonstrasi dan yang lainnya, tidak. Jadi perlu diperhatikan sebagaimana dikatakan oleh Sa'id bin Amir al-Jumahi di sini. Ya, dia mengingatkan kepada Umar bin Khattab, perhatikan kondisi rakyat Anda. Waqrah lahum ma taqrahu li nafsika wa ahli baitik. Hendaklah engkau membenci untuk rakyatmu apa yang engkau benci untuk dirimu dan keluargamu. Apa yang engkau tidak suka untuk dirimu dan keluargamu, jangan berikan kepada rakyatmu. Wa khudil ghamarati ilal haq. Ya. Dan hendaklah engkau ya mengambil resiko demi kebenaran. Enggak apa-apa engkau mendapatkan risiko, mendapatkan hal-hal yang tidak engkau sukai demi membela yang benar. Wala takhaf fillahi laumata laim. Jangan engkau takut ya kepada siapapun di dalam membela agama Allah. Itu nasihat dari Sa'id bin Amir al-Jumahi kepada Umar bin Khattab radhiyallahu an. Faqala Umar, mendengar nasihat itu Umar bin Khattab mengatakan, "Wa man yastati'u dzalika ya Sa'id?" Siapa yang bisa melakukan ya seperti yang Anda nasihatkan itu wahai Sa'id? Siapa yang bisa melakukannya? Faqala, maka Sa'id bin Amir al-Jumahi mengatakan, "Yastati'uhu rajulun mithluka mimman wallahumullahu amra ummati Muhammadin wa laysa bainahu wa bainallahi ahadun." Ya. Insyaallah orang seperti Anda bisa melakukannya wahai Amirul Mukminin, bisa. Orang seperti Anda yang telah Allah Subhanahu wa taala ya bebankan untuk mengurus urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang seperti Anda insyaallah bisa untuk melakukan apa yang saya sampaikan tadi. Tapi itu dia ikhwani azani Allah wa iyyakum. Ya. Baik, sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan bagian yang kedua nanti tentang Sa'id bin Amir al-Jumahi ini pada pertemuan selanjutnya. Ya.
Masih ada sisa dari kehidupan beliau, terutama ketika beliau diangkat menjadi pemimpin gubernur, ketika diangkat menjadi gubernur oleh Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala an. Allah taala ala wa alam. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan kita bisa mengambil faidah dari apa yang kita dengarkan dari kisah Sa'id bin Amir al-Jumahi bagian yang pertama. Bagian yang kedua kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.